Oke, selamat jumpa kembali sahabat channel saya. Kali ini kita akan bahas tentang tembok cor, tembok hitam cor yang pernah saya upload di video saya yang terdahulu. Jadi begini, perbandingan tembok cor dengan tembok konvensional atau menggunakan bata atau batako itu bukan soal iritnya. Oke, kita bercanda aja. Jadi sekarang kita bahas tentang tembok cor. Aduh, udah oke ya. Tembok cor tuh begini. Kita itu tidak bisa menyamakan sistem tembok yang dicor dengan bata atau dengan batako atau hebel. Perbedaannya begini. Jadi penghitungannya begini loh. Ini pertimbangan atau perhitungan yang paling simpel tentang bagaimana kita menghemat ketika kita membuat rumah. Ini kita hanya membahas fokus pada temboknya. Nah, kalau tembok biasa yang terbuat dari bata, ya kita sudah sama-sama tahu lah kekuatannya, habisnya berapa, kita sama-sama tahu dan sama-sama mengerti. Kita bicara dulu tentang kronologi atau tentang cara menggunakan batako. Kita batako aja ya, karena apa? Kita kalau bata dengan sistem tembok cor ini ada berbeda, materialnya berbeda. Berbedanya gini loh. Kalau bata itu kan terbuat dari tanah liat. Nah, sementara kalau batako kan terbuat dari semen. Nah, kita membandingkannya dengan batako dulu sebelum dengan bata. Nah, kita bicara dengan batako. Pertama gini, kalau kita bahas kuat dan tidaknya tentang sistem tembok cor, kita kembalinya adalah ke rumah yang terbuat dari batako. Nah, oke, sekarang kalau kita sudah kembali mengingat atau melihat bagaimana kekuatan rumah ketika menggunakan batako, maka kita setuju bahwa rumah dengan atau tembok dengan sistem dicor ini pun kekuatannya akan sama tentu. Gimana sama? Karena sistemnya atau material yang digunakan adalah material yang sama-sama digunakan untuk pembuatan batako, yaitu pasir dan semen. Sebenarnya yang mau kita bahas adalah letak penghematannya di mana. Nah, kita balik kepada situasi dan tempat di mana kita berada, atau di masing-masing tempat pastinya berbeda. Satu, tentang membuat batako. Di satu tempat ada yang membuat batako dengan semen 1 jadi 80. Di tempat lain ada yang jadi mungkin di bawah 80, ada yang jadi 100. Semua tergantung oleh campuran pasir atau pasirnya, tipenya pasir yang kayak mana. Itu yang membedakan. Nah, sekarang kita menghitung ketika kita membuat batako, satu sak semen jadi 80 misalnya. 80 itu kalau kita susun, berarti misalnya kita susun memanjangnya itu adalah 10 dan tingginya adalah 8, itu ketemunya kan batang 80 biji ya, atau 80 buah batako. Nah, coba sekarang kita hitung 80 buah batako ya. Kalau kita susun memanjang adalah 10, berarti kalau batako itu ukurannya kan 30 cm. 30 cm dikali 10 sama dengan 3 meter. Oke. Terus tingginya misalnya 8 dikali 15 cm, ketemunya tingginya 120. Oke, itu kalau dibuat batako, kalau kita susun batako itu jadi seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan dengan sistem dicor langsung pada tempat. Itu pasti ada penyusutan. Kenapa saya bilang ada penyusutan? Karena sistemnya adalah cair dan kering. Nah, pasir yang dan semen yang kita campur itu kalau untuk membuat batako itu dibuat setengah kering atau kering. Nah, sementara yang untuk membuat tembok cor ini dia basah. Pasti akan ada mimpes bahasa Jawanya atau penyusutan. Oke. Kita potong di angka 3 meternya, kita buat menjadi 2,40 meter. Tingginya 120. Itu semennya 1 sak. Itu yang sudah saya praktekkan. Kekuatannya kayak mana? Yang sudah saya buat seperti di video itu, ada video pembuatan rumah.
Nah, pertama saya buat adalah rumah yang saya huni sendiri. Bukan toko, bukan kantor ini, tapi rumah yang saya buat sendiri. Nah, di rumah saya itu saya membuatnya itu ukuran 8 meter kali 14 meter, itu menghabiskan semen 120 sak dari mulai pondasi sampai ke lantai. Tapi belum kita aci, maksudnya dari tembok merah lah biasanya. Nah, penghematan yang kita lakukan tuh di mana sih letaknya? Adalah di penggunaan material tersebut kita bisa menghemat. Kenapa kita bilang bisa menghemat? Kita kalau menggunakan tembok cor ini kita tidak perlu melakukan pemelesteran, tapi kita langsung tinggal aci atau kita tinggal finishing tembok tersebut. Itu yang penghematannya di situ. Kalau kita mau bicara proses lama dan tidak, ya tentunya lebih cepatan kita daripada proses batako. Kita bicaranya itu dari awal loh ya. Kalau kita bicaranya saat masang batako kemudian rumah itu jadi, ya cepet batako. Cuman kalau kita mau kembali lagi cross check, batako itu perlu dibuat, bener nggak? Batako perlu dibuat. Nah sekarang kalau kita buat sendiri ataulah kita nyuruh orang sekalipun, batako itu dibuat dengan proses yang sedemikian rupa, dibikin kemudian dijemur, terus disusun, ditumpuk, kemudian saat kita masang kita ambil lagi, itu prosesnya kan panjang juga. Kalau kita setat sama misalnya rumah A mulai bikin batako, rumah B langsung sistem cor, maka ya cepat yang ini. Kecepatan pengerjaannya tergantung dari cetakan tersebut, berapa cetakannya, itu yang mempercepat pengerjaannya. Betul. Ini kalau kita mau sedikit penjelasan tentang sistem rumah cor. Penghematannya gimana? Penghitungannya gimana? Nah sekarang kita hitung. Dalam satu semen itu dapat tembok 120 cm kali 240 cm atau kurang lebih 2,5 meter ya, atau 2,5 meter kurang lebihnya begitu. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan itu semen 50.000, karena angkanya 50.000 atau 55.000. Kalau tempat lain nggak tahu lebih mahal ya, tentunya sama aja lah. Ini maksudnya gini loh, samanya tuh gini, walaupun mahal atau enggak, kalau dibandingkan dengan bangunan lain tentunya akan sama. Nah semen harganya 50.000 misalnya, pasirnya berapa? Jadi perhitungannya begini, kalau pasir 1 ring itu kita bisa menghabiskan 25 sak semen. Pasir red 1 ring di sini itu berapa kupi ya? Aku nggak paham nih masalahnya juga. Jadi mohon maaf nih kurang penjelasan. Jadi intinya gitu. Harganya berarti kalau 1 juta rupiah dibagi 25 ketemunya berapa ribu? Pasir 1 ring dibagi 25, 1 juta dibagi 25.000, 25. Kalau kita ambil angka 50.000 itu ketemunya, taruh lagi lah kita bikin angka 50.000, satu sak semen 50.000, pasirnya juga 50.000, berarti 100.000. Untuk tenaga kerjanya seberapa? Tenaga kerjanya dalam 1 meter itu ini agak mahal memang tenaga kerja. Kenapa saya bilang agak mahal? Kalau borongan, sistem borongan itu di sini saya menerapkan itu dengan harga 110 sampai 120 tergantung lokasi penempatannya. 110.000 misalnya dalam 1 meter, berarti dalam 2,5 meter tadi ketemunya 225.000, taruhlah 250.000 lah, oke lah, kita bicara 250.000 sama 200, sama 100, materialnya 100.000, tenaga kerja materialnya 100.000, tenaga kerjanya 225 tadi ya. Nah itu kalau kita borongkan, jadi dalam hitungan tadi itu kan ketemu uang 350.000, ini untuk material dan tenaga kerja. Nah sekarang material dan tenaga kerja tersebut yang 350.000 kita bagi 2, karena kan tadi 2 meter ya, 2 meter lebih, 2 meter setengah. Oke lah, sekarang kita bikin lebih boros lagi, kita bagi 2, dari 350.000 kita bagi 2 sama dengan 125.000 kalau nggak salah ya. 100 berapa ya? Ya 175.000, ini agak nyengah tanya. 175.000 ini kalau salah mau dikoreksi. 175.000 per meter material dan tenaga kerja. Ditambah nanti ngaci taruhlah berapa ya? Ketemunya mungkin 200.000 per meter.
untuk temboknya. Nah kalau kita bikin rumah misalnya 6 kali 6 kali 6 itu kalau kita bikin tembok berarti temboknya ketemunya, misal kita bikin tinggi 4 meter ya, misal kita bikin 4 meter berarti tembok tinggi 4 meter dikali 24 berarti kan sama dengan 96 meter. Oke, kita bagi 4 misalnya ruangan tersebut, berarti ada 6 meter kali 4, ada 6 meter kali 4 ya kan, 48 meter ditambah 48 meter sebenarnya 144 meter, kita kali 200.000 per meter, jadi rumah itu habis 28 juta itu plus materialnya, kurang lebihnya segitu. Ini kita hitung seperti ini, kelihatan mungkin mahal kali ya, mahal temboknya dari mulai pondasi tembok semua. Ini kayak saya hitung global, nggak ada rincian-rincian, nggak saya terangkan, tapi ini hitungannya tuh 200.000 per meter itu saya terapkan, nanti ada besi juga di situ, ada segala macam, ada makanya semuanya 200.000 per meter itu hitungannya seperti itu. Nah, yang masih ragu dengan sistem tembok ini kalau bicara soal kekuatan, jangan Anda khawatir soal kekuatan, jangan khawatir. Karena saya pernah membuktikan rumah yang tak kuat dengan tahun dan pembuatan bulan yang sama. Satu rumah dengan ukuran 8 kali 7, satunya juga 8 kali 7. Satu menggunakan batako dan satu sistem cor. Saya buat di tahun 2014. Sampai sekarang yang sistem cor tidak ada yang bentet sama sekali. Sementara yang tak buat dengan sistem yang lain, dengan konvensional, saya tidak menjelek-jelekkan yang lain. Itu sudah terjadi retak di sana sini. Kalau kita mau pelajari kenapa demikian, ini ribet, ini arsitek yang bisa menjelaskan. Kalau saya nih hanya tukang-tukang ala asal jadi apa ya, kalau menurut saya karena cetakan kita yang besar 60 cm kali 2 meter 40 atau lebih, itulah yang membuat kekuatannya berbeda. Karena gini, ketika ini tumpukan susunan cetakan pertama dan cetakan kedua, ada yang meragukan tidak akan menyatu. Itu kalau cor beton iya bro, tapi kalau cor seperti ini tetap menyatu. Sekarang kita berpikirnya yang enteng-enteng aja lah, nggak ribet-ribet. Batako dicampur dengan dikasih semen baru di sini, adukan baru dicampur. Secara logika kan juga nggak nyambung. Kalau Anda mau bicara ini nggak nyambung, itu juga nggak nyambung. Sementara kalau ini masih jarang-jarang sambungannya nggak nyambung. Kalau bata kan lebih sering, ya kan? Nah akhirnya lebih tidak nyambung lagi. Itu kalau kita bicara ilmu nggak nyambung. Yang jelas intinya lebih hemat ini. Nah, bagaimana lebih murah? Kalau kita mau menjelaskan, memperbandingkan dengan sistem yang konvensional yang menggunakan bata dengan plaster dan segala macam, coba dihitung sendiri, jauh lebih mahal. Begitu. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak lagi beradu ilmu, saya hanya ingin berbagi bahwa saya membuat rumah dengan sistem ini tidak roboh, juga awet, nggak panas, ya dingin, soalnya begitu. Jadi jangan ragu lah, saya pastikan tidak akan roboh kecuali gempa. Yang namanya gempa ya jangankan rumah bangunan manusia biasa, yang dengan proyek aja gempa roboh toh, ya kan, artinya alam nggak bisa dilawan, berbusuh. Oke, terima kasih. Sekilas informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa di subscribe yo, karo di like, komen, atau di share ke teman-temannya agar saya bisa membangun channel ini untuk membagi trik-trik seputar bangunan dan seputar apa aja lah. Nanti kita akan posting ke cara pasang plafon, baja ringan dan sebagainya, karena saya bekerja pada CV yang bergerak dalam bidang bangunan, plafon, pagar, baja ringan, pokoknya seluruh bangunan. Terima kasih. Jumpa lagi lain kesempatan. Dan saya ada di Tulang Bawang, Lampung. Nomor HP ada di bawah ini. Ada nggak ya? Oke, terima kasih. Jumpa kembali lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.